Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajal Abdurrahman dari SMA 1 Sindang Kasih akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang masalah ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini dilakukan di dalam pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan 2023. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke. Kita mulai pembelajaran ekonomi ya. Semuanya pada hadir? Tidak, ada yang belum hadir. Oke, sebelum kita berdoa dulu ya, diharapkan kalian semua sehat-sehat selalu ya. Tidak ada satupun yang istilahnya sakit ataupun kita harus semangat. Semangat kan kita semua ya, semangat. Meskipun suasana siang ya. Nah itu pertengahan mungkin waktunya kita tidur tapi kita masih semangat untuk belajar ekonomi ya. Nah itu mulai kita belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Oke, sebelum mulai kita akan mengecek kehadirannya ya. Saya akan bacakan, akan melihat kehadiran kalian ya. Adam, ada Adam? Hadir, Adam hadir. Kemudian Adi Setiawan, ada. Aditya, ada. Asri, Sakilah ada. Azmi, ada. Azmi. Kemudian Dapa, ada. Dapa sakit. Dapa sakit. David ada. Ya, Dela ada. Dian, Diaz ya, ada. Dini ada. Kemudian Farhan sakit. Dini ada ya. Kemudian Patir ada. Galih ada. Galang ada ya. Henry ada. Kemudian Intan ada. Ismi ya ada. Kurniawan, Lina. Kemudian Muhammad Taufikur Rahman. Kemudian Muhammad Farhan sakit. Muhammad Yuda, Muhammad Yusuf sakit. Nanda ya, Najla, Romi sakit. Sansan, Sarah, Seni ya ada. Silpi, kemudian Sultan. Oke, kemudian Sahrul, kemudian Sipa, Tasya, kemudian Wildan, terakhir sakit. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang yang sakit. Mudah-mudahan mereka dikasih kesembuhan ya pada mereka yang sakit ya. Oke, kita mulai.
kita akan membahas satu masalah ya, yaitu kemarin sudah membicarakan tentang masalah ekonomi. Nah, Pak, di dalam ekonomi ada yang namakan dengan ketenaga kerjaan. Ya, kemudian ada juga kita akan membahas tenaga kerja dengan tujuan daripada ketenaga kerjaan. Ya, kita lihat. Oke. Nah, yang pertama di sini tujuannya kita mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang di dalam masalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya, berdasarkan fenomena di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimana kita di sini di dalam masalah kehidupan sehari-hari ada berbagai hal untuk dunia kerja ya. Di dunia kerja ini kita sebagai masyarakat atau pemuda generasi di masa yang akan datang, kita harus semangat untuk mencari suatu pekerjaan. Manfaatnya adalah apa? Yaitu untuk memperbaiki di dalam masalah perekonomian kita ya. Kalau kita tidak bekerja, nah bagaimana kita menghidupi keluarga kita suatu saat nanti? Nah, itu manfaatnya ya, diantaranya. Nah, kemudian kita akan membahas masalah upaya meningkatkan ketenaga kerjaan atau tenaga kerja. Kalau muncul upaya meningkatkan tenaga kerja. Nah, ini ya, kita udah dibahas. Ada yang tahu masalah ketenaga kerjaan kemarin, masalah apa yang dibahas? Ada yang tahu? Siapa yang tahu masalah pembahasan kemarin, masalah ketenaga kerjaan? Mungkin ada Sani, ya. Sebentar, ada ini nih, dipakai ininya, ya. Pengertian tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, ya. Kesempatan kerja. Yang pertama ada pengertian tenaga kerja, yang kedua ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja, yang ketiga dan kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja. Oke. Nah, itu yang kita bahas kemarin ya. Tepuk tangan ya untuk Seni ya. Nah, itu kan. Nah, itu diantaranya ya. Nah, kemudian di dalam masalah kerja ini kemarin juga kita sudah membahas ya tentang masalah kerja, tapi sebelumnya kita akan membagi suatu kelompok, kita akan membahas tentang masalah bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerjanya ya. Nah, itu jadi sebelumnya kita silakan untuk mengkondisikan, kita mengelompokkan, kemarin sudah dikelompokkan, silakan bergabung ke kelompok masing-masing, silakan ya. Udah? Oh, ini udah jadi kelompok masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah, kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ketenaga kerjaan. Saya akan membahas tentang masalah upaya meningkatkan tenaga kerja. Nah, lihat di sini. Nah. Yang pertama ada upaya meningkatkan tenaga kerja, nanti tujuannya tadi udah dibahas ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu, manusia adalah faktor produksi yang sangat penting ya, selain tanah ya. Kemudian teknologi, kemudian modal,
Kemudian ada beberapa upaya untuk dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, ya, yaitu yang pertama mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik. Nah, jadi di sini selain manusia, ya, faktor utama di dalam masalah pekerjaan yang sangat penting adalah tanah. Bagaimana kalau misalkan tidak ada tanah, kita tidak bisa untuk berpijak, ya. Nah, itu kita tidak bisa untuk berdiri. Itu tanah sangat penting sekali. Kemudian sekarang itu zaman apa? Zaman teknologi, ya, zaman teknologi, di mana teknologi ini, ya, kita sudah mengetahuinya, berbagai macam alat informasi, berbagai macam alat produksi, berbagai macam alat transportasi itu mempergunakan teknologi yang sangat luar biasa, ya. Nah, kemudian di dalam masalah teknologi ini, pemerintah juga dalam meningkatkan kualitas kerjanya itu bagaimana supaya masyarakat atau misalkan penduduknya, generasinya bisa untuk memanfaatkan teknologinya. Nah, tentunya adanya suatu pelatihan-pelatihan, ya. Sesuaikan pelatihan tersebut dengan apa yang didapatkan, ya. Biasanya pelatihannya ada yang datangnya sendiri, misalkan istilahnya bawaan sendiri, ya. Jadi ada bakatnya. Nah, itu kan. Kemudian ada pelatihan yang diberikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Nah, itu. Jadi diantaranya adalah untuk mengadakan latihan-latihan bagi tenaga kerja, ya, yang memiliki kemampuan yang baik, ya. Jadi biasanya calon-calon tenaga kerja itu ada yang mencari pekerjaan, ya, dengan membekali dirinya, potensi-potensi dirinya dengan skillnya yang sesuai dengan pekerjaan itu sendiri, dengan minatnya. Tanpa minat, ya, tanpa skill, kita tidak bisa untuk bekerja. Nah, kemudian yang kedua, ya. Nah, pemerintah itu ada menyiapkan tenaga kerja yang terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Nah, penduduk usia sekolah itu, ya, kita misalkan, ya, nah itu kan, kita itu harus siap-siap menciptakan suatu menyongsong lapangan kerja. Bagaimana caranya? Nah, kita itu harus belajar dan harus kita itu mencari pelatihan-pelatihan di berbagai macam keterampilan, ya, keterampilan. Nah, itu. Biasa sekolah mengadakan pelatihan, biasanya anak-anak SMA, SMK, bukan SMA. Kalau SMA mungkin agak minim meskipun ada, ya. Tidak 90, mungkin tidak 100% lah, ya, untuk menggali skill di SMK, di SMA. Tapi di SMK itu hampir 100% mencari pelatihan-pelatihannya itu di dunia kerja, di dalam masalah pelatihan. Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja yang sedang mencari kerja agar dapat mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di luar sana banyak sekali mereka-mereka yang mencari kerja, ya, tapi tidak sesuai dengan keahliannya, ya. Itu tidak sesuai dengan keahliannya. Maka di sini pemerintah juga menyiapkan kepada tenaga kerja atau calon-calon tenaga kerja. Nah, dibuka lowongan-lowongan kerja, ya. Nah, kemudian pada saat mencari lowongan kerja, ada seseorang masuk ke dalam perusahaan, ya, dia melamar kerja, ya. Tapi melamar kerja tersebut, ya, bisa untuk apa? Untuk bekerja sesuai dengan keahlian. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan tenaga kerja mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan melalui perbaikan gizi penduduk. Pemerintah juga di sini berkesempatan peduli terhadap kesehatan, ya, kesehatan penduduk, ya. Kenapa? Ya. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Jadi jangan loyo, ya. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada, nah, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja perusahaan ada 7 cara, ya. Setiap perusahaan itu mempunyai 7 cara. Kalau misalkan kita masuk ke dalam perusahaan itu mempunyai kunci tersendiri, ya. Nah, itu bagaimana bagaimana suatu tenaga kerja itu berkualitas. Ini mempunyai suatu kunci. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan kualitas perusahaan yang dinamakan dengan startup, ya. Nah, startup di sini adalah yang pertama, tentukan target dan tujuan yang jelas. Ini bagi perusahaan.
Perusahaan yang berjalan tanpa tujuan tentu akan membuat karyawan hilang arah, ya. Jadi bingung perusahaan kalau misalkan perusahaan tersebut tidak mempunyai arah, apalagi karyawannya mau bekerja apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, jadi udah perusahaannya tidak mempunyai tujuan, kemudian karyawannya tidak mempunyai skill, ya. Nah, itu apa yang harus dikerjakan, maka dia bingung, ya. Nah, jadi bagaimana caranya suatu perusahaan bisa sukses, suatu perusahaan bisa maju? Nah, maka harus menentukan suatu tujuan, ya. Tanpa tujuan perusahaan tidak akan bisa, ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan ruang untuk berkreasi. Biasanya di sini berkreasi itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang kreatif, ya, orang-orang yang kreatif, ya. Jadi ada budaya kerja, ada startup yang sangat berbeda dengan perusahaan corporate, ya, yang konvensional. Jadi mereka perusahaan-perusahaan yang luar biasa, ya, yang sudah maju. Kemudian tenaga kerja yang startup ini perlu diberi lebih banyak ruang dan kebebasan untuk berkreasi agar dapat memaksimalkan kemampuan. Contohnya satu produksi, jangan sampai monoton. Contoh produksi mie instan, ya. Kalau dulu mie instan itu cuma satu, hanya Pak Sarimi, kan? Kalian kenal Sarimi? Pertama dulu itu produk mie instan itu Sarimi, berkembang, ya. Nah, itu menjadi produk apa? Indomie. Menjadi sedap, mie sedap. Nah, itu kreasi-kreasi tersebut diciptakan oleh siapa? Nah, itu oleh para karyawannya, ya. Nah, itu kan oleh para pekerjanya. Nah, itu diantaranya. Jadi harus bisa berkreasi agar apa? Agar dapat memaksimalkan kemampuan di dalam masalah perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya, memberikan penghargaan nomor 3 atau insentif sesuai dengan prestasi, ya. Nah, tidak ada yang lebih memotivasi seorang lebih dari insentif. Bagi mereka yang berprestasi, perolehan insentif akan menciptakan iklim persaingan sehat di dalam meningkatkan produksi tenaga kerja. Kita yang namanya intensif itu adalah untuk meningkatkan apa? Motivasi tenaga kerja supaya giat. Bukan kita saja, ya. Nah, itu kan bukan perusahaan saja, tapi kita aja belajar juga ada yang namakan dengan apa? Motivasi. Tadi saya sudah memberikan motivasi, ya. Di antaranya tadi siapa yang yang menjawab? Nah, itu siapa tadi yang menjawab pertama pertanyaan? Siapa namanya? Seni. Saya berikan motivasi, ya. Nah, itu berikan reward, bukan hanya di dalam masalah nilai ataupun masalah yang lainnya, tapi saya akan memberikan satu reward, ya, untuk Seni karena sudah menjawab. Ini motivasi belajar buat kalian. Tepuk tangan. Nah, kan? Ya. Nah, itu motivasi salah satu contoh, ya, di dalam belajar. Kalau di perusahaan apa motivasinya? Gaji yang besar, punya bonus. Nah, itu naik pangkat. Nah, itu kan dimotivasi supaya apa? Supaya dia itu bisa untuk bekerja lebih giat lagi, ya. Kemudian yang keempat, menjamin keamanan di dalam kerja. Tanpa adanya jaminan keamanan, karyawan akan berada di dalam kondisi rentan saat bekerja sehingga tidak memiliki motivasi yang cukup untuk mencapai tujuan. Nah, jadi nggak ada jaminan, ini gimana? Perusahaan celaka, misalkan kita nggak dijamin oleh perusahaan, biaya sendiri. Nah, itu tidak boleh perusahaan gitu, tapi harus ada jaminan, ya. Supaya apa? Ada dua jenis keamanan yang perlu diperhatikan dalam bekerja, yaitu keamanan fisik dan keamanan mental. Kalau fisik keamanannya apa? Kecelakaan. Nah, itu kan fisik, ya. Yang kedua, kalau misalkan mental itu apa? Kalau bahasa kita mah sok cacareknya. Nah, itu karyawan teh eta mentalnya ulah cacareknya. Nah, itu dimarah-marahin karyawannya, salah sedikit dimarahin. Nah, itu kan harga dirinya sebagai seorang karyawan juga akan tidak ada, hilang begitu saja. Tidak ada motivasi, ya. Nah, sebaliknya kita itu harus mengangkat, ya. Nah, itu maju mundurnya suatu perusahaan itu adalah Pak dengan motivasi, ya. Nah, itu kan dengan motivasi mentalnya. Nah, itu fisiknya juga harus dijaga, mentalnya. Gimana perasaan kita sebagai seorang karyawan itu harus dijaga, ya. Yang kelima, memberikan pelayanan kesehatan. Ya, kesehatan adalah aset yang sangat berharga untuk setiap orang, termasuk tenaga kerja.
Nah, di perusahaan startup bekerja yang sehat, bekerja dengan lebih optimal, produktivitasnya pun tinggi. Nah, jadi memberikan pelayanan kesehatan. Biasanya ada jam sostek ya. Kalau kita mah mungkin ada BPJS. Nah, itu kan. Nah, itu adalah jaminan kesehatan ya. Setiap yang sehat pekerja, yang sakit ya dijamin oleh perusahaannya, ya dijamin oleh pemerintah, ya supaya karyawannya pada sehat, semangat untuk bekerja, ya. Nah itu. Kemudian yang keenam, di sini ada pelatihan berkelanjutan. Setiap karyawan biasanya itu harus ada Pak pelatihan-pelatihan. Pelatihan di sini bukan bertujuan untuk memeras keringat karyawan, ya. Nah itu diperas karyawan teh supaya bisa untuk bekerja. Pelatihan-pelatihan tertentu tanpa digaji enggak, tanpa digaji. Tetapi membantu memaksimalkan potensi untuk melakukan tugas yang lebih spesifik, ya sesuai keahliannya. Nah kalau misalkan contoh di dalam pelatihan komputer. Nah, itu saya dulu sebagai seorang instruktur sering pelatihan komputer. Untuk meningkatkan kualitas instruktur maka diundang oleh pemerintah untuk menjadi seorang instruktur profesional, ya. Kadang-kadang di BLK ya. Nah, itu kan di Bandung, di Jakarta, di Semarang saya sudah sering ke sana ya untuk pelatihan-pelatihan. Untuk apa? Ya sekedar ini, ya, memaksimalkan potensi untuk melakukan tugas yang lebih spesifik, ya, dan sesuai dengan keahlian. Kalau komputer, keahliannya kalau komputer berarti dia pelatihan komputer. Kalau misalkan las tadi sesuai dengan apa namanya itu? Sesuai dengan keahlian dia mengelas, ya keahliannya. Kemudian ada lagi sebagai seorang suster, perawat. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan khusus perawat, ya. Nah, itu kan. Kemudian bangunan. Nah, itu ada lagi semacam itu. Nah, ada lagi yang namakan dengan itu pelatihan kursus, kemudian ada pelatihan beasiswa misalkan. Nah, kalau beasiswa biasanya pelatihannya dikasih kesempatan kepada calon tenaga kerja atau misalkan karyawan yang sudah bekerja melanjutkan pendidikannya atau pelatihannya nanti dibayar biasanya oleh pemerintah, ya. Saya suka sering tuh pelatihan dibayar oleh pemerintah. Makannya dijamin, mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan, ya. Nanti suatu saat kalian bisa, ya, semacam itu. Kalau kalian sudah bekerja, ada pelatihannya. Sekretaris, sebagai seorang sekretaris, ada pelatihan sekretaris? Ada nggak? Ada, ya, pelatihan sekretaris. Pelatihan komputer ada nggak? Ada. Bangunan ada nggak? Ada. Ya, itu. Jadi semuanya supaya dia profesional, dia melakukan suatu pelatihan berkelanjutan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, mengelola karyawan, ya, dengan baik. Pengelolaan karyawan menentukan kualitas tenaga kerja di setiap perusahaan. Hal ini dilakukan dengan manajemen tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini pengelolaan suatu perusahaan. Karyawan harus dimanage semaksimal mungkin, ya. Nah, itu kan tugas-tugasnya harus tahu kita, ya, menempatkan seseorang keahliannya, bagian produksi, kemudian bagian sekretaris, bagian staf ahli, bagian keuangan. Nah, itu di apa namanya itu di bagian-bagian di organisasi, ya. Nah, itu ada organisasinya. Biasa di kita juga kan ada organisasinya, ya. Organisasi kelas ada bagian-bagiannya, ada bagian kebersihan, ada bagian apa lagi? Keamanan, bagian nah bendahara, seksi, sekretaris. Nah, itu kan ada bagian-bagiannya. Supaya apa? Supaya di dalam masalah pengorganisasian kelas itu berjalan dengan baik, ya. Kalau ada seksi kebersihan tidak semuanya bebersih, enggak, ya. Tapi semuanya harus apa? Ada bagian-bagiannya nih. Hari Senin siapa? Hari Selasa siapa? Nah, itu kan. Nah, di perusahaan juga sama, ya. Di manage sebagaimana perusahaan menjamin tenaga kerja, menjamin perusahaannya, kemudian menjamin kedisiplinannya, kemudian menjamin keselamatan kerja, semuanya dimanage, ya. Termasuk upah yang paling utama itu dimanage semaksimal mungkin, ya. Ini adalah tugas perusahaan.
Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Paham semuanya? Paham ya. Jadi untuk melakukan kualitas tenaga kerja itu harus memiliki atau harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah maupun swasta ya. Nah itu kan pemerintah. Nah kemudian saya akan bertanya pada Najla, apa yang dimaksud dengan tadi kaitannya dengan tenaga kerja? Mana Najla? Ya silakan Najla. Bentar, ininya mana Najla? Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa adalah Ya, terus? kenapa? Setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya betul ya. Nah itu adalah yang dinamakan dengan tenaga kerja. Tepuk tangan. Ya, saya kasih reward lagi, kasih surprise. Nah itu ada surprise-nya ya. Nah itu. Oke, makasih Najla. Nah yang ketiga saya akan menanyakan tentang masalah tadi disinggung masalah tenaga kerja, semuanya ada yang dinamakan dengan jenis-jenis tenaga kerja tadi. Siapa yang bisa? Ada yang namanya Gali? Gimana? Ya silakan Gali. Ya pakai itunya Gali. Apa yang disebut? Apa? Sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi, jenis-jenis tenaga kerja dapat dibedakan sebagai yang pertama, ada tenaga kerja rohaniyah yang merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kerja jasmaniyah. Ialah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Oke, nah itu tepuk tangan betul ya. Jadi ada dua jenis tenaga kerja. Jadi yang pertama adalah tenaga kerja jasmaniah, ya. Jadi tenaga kerja yang tadi menggunakan apa? Fisik, ya. Nah itu kan. Tadi kalau misalkan orang yang mau bekerja, calon bekerja mempergunakan fisik, ya. Ada yang bisa melakukan pelatihan kerja, ya. Ada yang tanpa melakukan pelatihan kerja. Kuli panggul melakukan pelatihan kerja enggak? Enggak, ya. Nah itu pelatihan enggak mengikuti enggak? Enggak, ya. Kemudian ada lagi misalkan yang mempergunakan tadi rohaniah dan fisik, ya. Kalau misalkan rohaniah apa? Tadi tenaga kerja yang menggunakan pikiran dan ide, ya. Nah itu kan contohnya apa? Dokter, ya. Nah itu kan guru. Nah itu kan itu adalah tenaga kerja rohaniah, ya. Jadi melakukan proses pendidikan terlebih dahulu, ya. Nah itu kan. Nah tadi ada rewardnya udah belum? Belum. Nah kasih satu rewardnya, ya. Makasih, ya. Oke, yang berikutnya ada Henry. Nah, itu mana Henry? Karena kalian tadi sudah paham, ya. Henry, apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Itunya ini nih. Angkatan kerja merupakan golongan penduduk laki-laki atau perempuan yang sedang mencari kerja, yang sedang bekerja atau mencari kerja, atau mendapat memiliki pekerjaan sementara atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tapi aktif untuk mencari pekerjaan. Sekian dari saya. Ya, terima kasih, betul, ya. Tepuk tangan. Nah, jadi di dalam pelatihan ini bagaimana upaya meningkatkan upaya meningkatkan kualitas pekerjaan itu ada kaitannya dengan ketenaga kerjaan juga. Apa yang kita bahas kemarin, ya. Nah, itu. Nah, dari dari
materi yang barusan saya sampaikan ya. Ada satu hal lagi yang perlu kalian simak. Tadi kan udah dipahami kan ini. Saya akan bertanya kepada Azmi ya. Nah itu ada Azmi. Ya Azmi ya. Upaya apa? Apa upaya pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Ya, lupa, saya suka lupa ini ya. Nah itu kan. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan tenaga kerja, tetapi upaya ini harus dibarengi pula dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing atau instrukturnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, misalnya memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Oke, terima kasih. Betul ya. Nah, tuh. Satu lagi yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Ya. Gimana? Belum itunya ya? Iya. Makasih. Siapa lagi yang belum? Itu udah ya? Udah. Yang barusan menjawab khusus. Nah, itu kan ya. Nanti belakangan ada ya. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan masalah apa yang barusan saya bahas ya. Nah itu ada, saya mau membagikan lembar kerja siswa LK apa namanya LKP kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini ya, kelompok 3 ya. Kelompok 4, silakan kalian didiskusikan. Ada gambar di sana dari hasil pengamatan yang saya barusan diterangkan, nanti didiskusikan. Tapi sebelum diskusi di sini ada, saya kasih keterangan dulu ya. Kalian harus bisa menganalisis gambar yang ada di sini ya. Kalian dianalisis ya, jadi bersama-sama kelompok kalian didiskusikan. Tapi sebelumnya saya akan melakukan tayangan video dulu ya. Nah itu kan, dari tayangan video nanti aplikasikan dan gambar apa yang kalian nanti lakukan ya. Nah itu. Jadi tugasnya apa tadi? Menganalisis daripada gambar yang ada di sini ya. Saya akan melakukan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah Bandung. Mana Bandung? Mana jalan? Bekasi. Bandung aja yang dekat ya. Dengan kita kalau Bekasi kejauhan. Nah, itu kan. Bandung ini kan.
Oke. Nah. Terima kasih. Nah, di situ salah satu tempat pelatihan kalau misalkan kita tidak dapat suatu pekerjaan, kita tidak mempunyai skill atau keahlian, kalian bisa jalan-jalan ke Kota Bandung ya, atau Bekasi. Sekarang udah canggih-canggih ya. Gimana tempatnya, searching aja ya di komputer. Nah itu kan di HP searching ya. Nah itu kan untuk mendapatkan suatu pelatihan. Nah kaitannya dengan SMA itu sama sekali tidak mendapatkan suatu pelatihan atau skill yang khusus ya. Nah setelah kita menyaksikan daripada tayangan tadi pelatihan BLK yang ada di Bandung ya, kita ada gambaran. Satu saat saya tidak mempunyai keahlian skill, silakan jalan-jalan ke Kota Bandung, daftar gratis ya. Nah itu kan daftarnya gratis. Nah tadi saya memberikan LKPD-nya, silakan kalian simak ya dengan yang tadi, silakan analisis dengan gambar yang saya bagikan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit ya, silakan diisi, ditulis saja disalin jadi ketika silakan disalin aja kemarin. Nah kita disalin aja pada yang mana tadi mana kalau
Dengan diskusi ini ya sambil dikerjakan, ini merupakan suatu rangkuman dari hasil tayangan tadi bisa ya. Nah itu kan. Jadi kalian di sini tayangan ini hampir sama dengan gambar yang ada di sini, LKPD hampir sama dengan tayangan yang tadi ya. Nah itu. Kalian tinggal dirangkum atau bisa juga kalian mengisi dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Sambil diskusi saya akan menayangkan yang ada di Balai Pengembangan Latihan di Bekasi. Silakan. Sambil diisi boleh kalian sekali-kali nonton. Jadi ada gambaran yang di LKPD dengan yang di layar monitor. Nah, ada elektro, di gambar tadi ada elektro IT ya. Memperbaiki AC tadi itu di elektro ya, ada tadi di LKPD ada. Oke. Itu yang ada di Bekasi ya. Ada gambaran dari dua tayangan tadi? Ada ya? Ada yang sudah selesai? Nah, saya kesempatan kelompok yang mana? Ini? Atau yang mana? Kelompok satu mana kelompok satu? Boleh ke depan. Silakan ke depan kelompok satu. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya? 8. Atau siapa yang siap?
Yang siap yang mana? Sok yang ini aja lah, yang berdua nih. Ya, sok. Ke depan. Presentasikan hasil dari rangkuman atau analisis tadi pada LKPD. Dipresentasikan. Depan. Nah, silakan nanti dibacakan. Ada berapa? Ada dua atau satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang 2, ada yang 1 ya. Nah, itu kan. Geser ke sini, geser. Silakan dibacakan nomor 1 hasil dari diskusi kalian. Gambar 1 yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang otomotif. Harus dimiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang otomotif atau dalam bidang persopiran sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, betul. Ya. Yang kedua, di bidang apa? Salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ialah setiap perguruan tinggi di Indonesia harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai kualifikasi dan standar kompetensi yang telah dirumuskan. Ya, boleh. Silakan lanjut. Gambar yang ketiga. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang keperawatan. Calon tenaga kerja harus memiliki keahlian dalam bidang yang ditekuni dengan cara mengikuti pelatihan bidang keperawatan. Ya. Yang berikutnya, silakan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang sekretaris, calon tenaga kerja harus melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni sehingga dapat memiliki keahlian dalam bidang sekretaris. Ya, betul. Ke berikutnya. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bidang komputer atau teknologi. Contoh, tenaga kerja harus memiliki ahlian dalam bidang komputer dengan cara mengikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi komputer. Ya, betul. Berikutnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka calon tenaga kerja harus mempunyai salah satu kompetensi baru yang akan masuk dalam sistem pembelajaran anak Indonesia. Upaya pemerintah tersebut mempersiapkan generasi muda yang melek literasi digital. Oke, terus yang berikutnya, betul. Gambar selanjutnya menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bangunan. Maka calon tenaga kerja tersebut harus melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya secara menyeluruh guna meningkatkan profesionalisme tenaga kerja konstruksi bangunan. Ya, terus. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja, maka calon tenaga kerja harus melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Di antaranya adalah tenaga las listrik, dijadikan suatu pelatihan menjadi las listrik yang profesional. Ya. Lanjut, terakhir. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang otomotif, seorang pekerja harus mendapatkan pelatih yang sesuai dengan bidangnya, baik di bidang supir maupun permesinan. Oke. Terima kasih, betul ya. Jadi analisis dari diskusi kalian hampir mencapai 100%. Nah, itu kan. Tepuk tangan yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk kembali ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lihat di dalam pekerjaan, nah coba saya akan lihat yang lainnya. Dikumpulkan boleh ya. Untuk pekerjaannya nanti akan saya nilai. Coba yang lain kumpulkan, semuanya aja boleh dikumpulkan di sana.
Siapa yang bisa menanggapi dari hasil kelompok 1? Oh ya, silakan tanggapi. Ada yang bisa menanggapi? Siapa? Saya akan kasih reward. Boleh, siapa saja. Silakan lagi yang mau menanggapi. 1, 2, 3 kata boleh. Tanggapi. Siapa? Ada? Coba siapa nih yang mau? Mana tadi ininya? Siapa aja boleh, sok. Kemarin nggak ditunjuk ya? Nih. Udah. Nggak apa-apa, sok. Nggak apa-apa. Apa ngomong aja. Itu Bapak. Deh, coba kamu. Ini yang presentasi yang ini, ya. Sok. Apa saja? Belajar. Belajar bicara. Sok, apa-apa. Nah, Kamu keren dan baik. Kalian keren dan mantap sekali. oke. Tepuk tangan. Ini saya kasih. Oh, siapa? Nah, mungkin ada yang mau bertanya di dalam masalah ketenaga kerjaan. Siapa yang bertanya? Mungkin ada topik, topik. Silakan bertanya. Ada paham nggak topik? Ada yang mau tanyakan? Ya, Pak. Selain pemerintah, siapa lagi yang terlibat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja? Ya, jadi tenaga kerja itu bermacam-macam ya. Tadi saya lihat ada pelatihan-pelatihannya ya. Kalau yang barusan di Bekasi, kemudian yang tadi tayangan yang pertama itu di mana? Bandung, itu merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh departemen resmi pemerintah. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang dilaksanakan oleh swasta. Semacam tadi ada kursus-kursus komputer, kursus menjahit ya, kemudian kursus apalagi bahasa, itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak swasta atau lembaga-lembaga atau yayasan swasta, yayasan atau lembaga. Yang ketiga yang barusan ditanyakan, selain swasta dan pemerintah siapa lagi? Yaitu diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita melatih diri kita sendiri? Bisa melalui menggali dari pengalaman sendiri atau punya bakat ya. Kalau kita punya bakat dagang, ya saya mau dagang, berarti kita itu dagang apa? Dagang bakso, ya. Nah itu mencari potensi kita, ya. Jadi latihan di sana untuk belajar mandiri. Jadi merupakan suatu pelatihan juga, ya. Nah itu dagang bakso, membuat bakso, ya. Kemudian sekarang tuh ada cilok, membuat cilok, ya. Jadi bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk swasta, tapi datangnya kepada diri sendiri. Dengan cara lain adalah kita berwira swasta, ya. Nah itu. Jadi yang tadi ditanyakan tadi oleh teman kalian itu selain daripada pemerintah, swasta juga ada diri kita sendiri, yaitu dengan cara berwira swasta, ya. Paham sampai sini? Oke, saya kasih breaking dulu, speaking. Nah, itu kan bisa nggak di sini? Bentar.
bisa ya. Masuk Ricky Victor HDMI udah ada. Jangan lagi di ini, jangan macam-macam lagi. Itu apa namanya? Ada monitor yang mengawasi ya. Speaking dulu. Siapa yang mau jawab ya? Nanti ada pertanyaan dari saya. Ini nggak ada kaitannya dengan materi ya. Dianggap selesai tadi materi ya. Tapi sebelumnya kita sebelum menutup materi tadi supaya tidak penat kita ya dengan materi, kita speaking dulu. Kita tahu bahwa dunia kita itu adalah bulat. Ya. Tahu? Oh, udah pernah ya? Udah pernah. Yang lain? Tapi satu saya kalau misalkan tahu nanti kalian saya akan kasih contoh. Kalau misalkan 3 tambah 6 sama dengan 1, betul ya. Kalau 8 tambah 9, jangan dulu dijawab, saya akan kasih apa namanya itu, kasih istilahnya apa di sini, diundi ya. Tadi 8 ditambah 6 ada seni ya, betul nggak seni? Nah 8 tambah 6 seni berapa ya? 3, betul ya. Kasih reward. Satu lagi. Nah, kasih reward. Nih buat Sani. Satu lagi ya. 19 ditambah 10. Jangan ada yang bicara. Saya undi.
19 tambah 10. 19 tambah 10 berapa di sini? Aduh, Galih lagi. Galih. 19 tambah 10. 19 tambah 10 2. Betul ya. 2. Ada yang bingung? Ada yang bingung enggak? Enggak. Kasih lagi yang lainnya ya. Speaking yang kedua ya. Besok saya akan ke Jakarta. Nah, itu kan. Besok saya Pak Ejang akan ke Jakarta. Nah, kalau misalkan nanti siapa yang mau ikut ke Jakarta, maka harus membawa barang. Yang membawa barang benar oleh saya nanti diajak ke Jakarta. Kalau salah, barangnya barang apa saja ya? Bawa barang. Barangnya apa saja? Boleh. Misalkan di sini saya undi lagi, siapa ya? Ada yang namanya siapa? David. Nah, saya ajak ke Jakarta kalau misalkan bisa membawa salah satu barang. Salah. Ya. Ada yang bisa? Namanya siapa? Intan. Jaket. Salah. Sepatu. Namanya siapa kamu? Nadra. Salah. Baju. Namanya siapa? Yuda. Salah. Siapa lagi yang mau? Jam. Nama kamu siapa? Gilang. Salah. Saya kasih nih. Saya kasih satu. Tas. Ya. Tas siapa namanya? Siapa yang benar? Namanya siapa? Adam. Jawabnya? Salah. Siapa lagi? Yang bisa dibawa piknik apa? Namanya? Apa? Dian. Apa? Dian membawa botol. Salah. Apa namanya? Ini membawa? Salah. Komsel namanya siapa? Aditya. Salah. Silakan ya. Nanti namanya siapa? Sarah. Silakan saja. Salah. Makanan namanya kamu siapa? Yuda. Salah. Klunya kan saya tadi bilang saya akan pergi ke Jakarta dan membawa barang yang sesuai dengan keinginan saya akan ajak ke Jakarta. Nah, klunya saya mau ke Jakarta. Ke Jakarta apa di Nawat? Oke, kalau nggak bisa saya akan undi untuk mendapatkan suatu. Mau kuncinya? Kuncinya? Saya akan pergi ke Jakarta. Kalau kalian membawa suatu barang jam dinding, berarti betul saya, ya. Jam dinding bisa untuk dibawa pulang. Saya akan ajak ke Jakarta, ya. Nah, itu kan. Paham? Ya. Nah, itu. Ada yang bisa? Hah? Namanya Galih? Salah. Tadi saya udah mendapatkan kuncinya, apa dikasih tahu. Saya juga akan ke Jakarta, saya akan akan membawa apa ya? Jerigen. Nah, itu kan. Maka saya bisa berangkat ke Jakarta. Jajang dengan jajang dibawa ke Jakarta. Paham? Bingung. Ya. Cluenya, saya akan pergi ke Jakarta. Yang mau ikut, yang saya akan bawa ikut ke Jakarta adalah yang membawa barang. Galih contohnya, ya. Nah, itu Galih akan membawa gandum. Gandum, tahu gandum? Nah, gandum itu adalah untuk apa?
sejenis makanan pokok gandum, ya. Nah itu kan. Ada yang namanya siapa di sini? Najla mana? Mana Najla? Najla, saya akan pergi ke Jakarta. Berarti Najla akan membawa nasi. Nah itu kan. Jadi kuncinya adalah ya kalau misalkan jagung. Oke, kalau sudah tahu mungkin pelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Nah itu nanti kita akan sebelum mengakhiri kita akan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Jangan dulu. Ya. Silakan. KM. Pelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih ya, kita telah melakukan kegiatan di dalam pembelajaran ini ya. Nanti kita akan belajar lagi dengan materi yang berbeda, dengan dengan istilahnya dengan materi-materi yang berkaitan dengan ekonomi ya. Nah itu berkaitan dengan ekonomi. Karena kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan kalian selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.